Oke, teman-teman, materi kita hari ini adalah tentang ini ya, penetapan harga. Jadi strategi penetapan harga. Ini kelihatan ya semuanya ya? Halo? Kelihatan, Bu. Oke, bentar ya. Oke, dalam manajemen pemasaran itu kita memang harus paham ya yang namanya, bagaimana kita menetapkan, harga gitu untuk semua produk yang akan kita tawarkan ke si konsumen gitu ya. Nah, eee, selama kita, apa namanya, menentukan harga untuk semua produk yang kita tawarkan, ada beberapa pertimbangan biasanya. Kalau dulu, harga itu kan ditetapkan, antara pembeli dan penjual ya, jadi ada negosiasi. Tapi kalau sekarang, kadang dengan, perkembangan zaman, ya mungkin negosiasinya bisa terjadi juga, dan bahkan sekarang tuh dengan adanya e-commerce, tetap bisa juga gitu ya harga ada nego antara pembeli dan penjual di, Bukalapak misalnya contohnya gitu ya. Kemudian, ada juga sekarang, harga bisa lewat lelang gitu ya, kemudian, eee dan bisa juga karena permintaannya konsumen, sebegitu kuatnya sehingga bisa menekan, produsen untuk menurunkan harga gitu. Jadi, bisa mempengaruhi gitu ya, tekanan dari konsumen atau tekanan dari pengecer gitu ya atau distributor, itu bisa mempengaruhi produsen dalam, dia menentukan harga, atau mengurangi harganya gitu. Jadi, hasilnya nanti, harga yang ada di pasar bisa turun, bisa diskon besar-besaran gitu, ada promo-promo penjualan. Nah, eee, dan kadang sekarang kalau harga itu kadang, bukan cuma terkait hanya dengan, biaya gitu ya, tapi bisa juga karena adanya, image yang ingin dilekatkan pada produk tersebut sehingga harganya dibikin segitu tingginya gitu ya supaya, produk tersebut memiliki image bahwa dia adalah produk premium. Jadi, apa namanya, konsumen-konsumen premium yang merasa ingin menaikkan, gengsinya gitu ya atau image, image dirinya, maka dia akan, berbondong-bondong nih akan akan semangat gitu untuk membeli produk-produk mahal gitu. Nah itu seperti itu. Jadi, eee, hal-hal tersebut bisa mempengaruhi harga bisa, naik gitu ya ataupun bisa, berubah atau turun. Nah, dengan adanya internet, si pembeli ini apalagi sekarang contohnya lah kalau kalian misalnya belanja di Tokopedia atau belanja di Shopee gitu ya, kan kalian dengan mudahnya bisa membanding-bandingkan harga ya antara toko yang satu dengan toko yang lain. Kemudian halo, teman-teman tolong, di-mute ya, Zoom-nya masing-masing. Itu siapa ya yang masih ada suaranya ya? Oke. Jadi, itu tadi ya,
dengan adanya internet, pembeli itu bisa membandingkan harga, dari toko yang satu dengan toko yang lain, terus dia juga bisa request kadang-kadang ya, pembeli bisa request, "Harganya tolong diturunin dong, ini kemahalan," atau apa gitu ya. Kemudian, dan bisa, mencari promo-promo gitu. Jadi mana sih penjual yang memberikan bonus, produk untuk, apa, barang yang sedang dipromosikan atau yang sedang dijual gitu. Jadi dia, eee akan memilih penjual-penjual yang menawarkan bonus-bonus tertentu. Nah itu juga, bisa lebih mudah ya kita lihat di, apa, entah itu media sosial, entah itu, eee, e-commerce gitu. Nah, dan dengan adanya internet pun, sekarang pembeli dan penjual pun bisa melakukan, negosiasi ya, bisa lewat, lelang atau mungkin kayak di Bukalapak itu kan juga bisa ya dilakukan, negosiasi harga gitu. Nah, dan kalau, sepakat antara pembeli dan penjual, maka harga nego itu yang akan dipakai untuk pembayaran gitu. Nah, di perusahaan yang masih kecil atau yang masih berdiri gitu ya, UMKM, harga itu memang hanya ditentukan oleh, pemilik atau atasan. Sementara kalau di, perusahaan yang sudah makin besar, yang sudah seperti ya contohnya kayak Unilever, kayak, apa namanya, kayak, perusahaan Garuda Indonesia dan seterusnya, itu sudah ada divisinya sendiri gitu ya, dan biasanya memang manajer divisi atau manajer produk, atau manajer lini produk itu yang, menentukan harga untuk masing-masing produk yang dijual gitu. Dan manajemen puncak atau direktur utama misalnya, itu dia hanya menetapkan tujuan perusahaan aja atau sasaran perusahaan itu apa, terus, dia mungkin bisa dari sasaran atau tujuan perusahaan yang dia, targetkan atau yang dia sampaikan kepada anak buahnya, dari situ si manajer divisi atau manajer lini produk akan menentukan kira-kira harga yang seperti apa nih, yang bisa, eee, membantu perusahaan untuk mencapai target yang ditentukan oleh direktur utama tadi misalnya. Jadi kalau misalnya ada target, kita ingin mencapai kenaikan, keuntungan sebesar 5% untuk 5 tahun ke depan, misalnya direktur utamanya maunya seperti itu gitu. Nah si manajer lini atau manajer divisi, produk ini dia akan, hitung-hitungan nih, oke kalau si dirut maunya begitu, berarti kita harus naikin harga sekian nih untuk masing-masing unit kita misalnya gitu, atau, oh kayaknya kita harus, menghemat nih ada beberapa biaya masih bisa kita tekan supaya, profit kita bisa lebih maksimal misalnya. Nah itu juga bisa. Nah ini juga sama ya di industri jasa atau industri yang lain seperti pesawat, kereta, atau, industri perusahaan minyak, itu juga ada departemennya khusus ya yang bisa menentukan, berapa harga yang diberikan untuk masing-masing, produk yang dijual. Nah, kalau dari sisi, konsumen, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi konsumen dalam, mengambil keputusan pembelian. Jadi yang pertama, ada namanya harga referensi gitu ya. Jadi si konsumen ini, dia biasanya sebelum dia beli suatu barang, dia kan biasanya compare-compare ya. Antara toko yang satu dengan toko yang lain, atau mungkin dia cerita atau nanya ke keluarga atau teman-temannya, biasanya kalau beli, tas ini kalian pernah beli nggak? Kira-kira berapa sih harganya?" Gitu. Atau kalau misalnya mau beli, mobil, itu, harganya yang kalau mobil second harga standarnya berapa sih? Harga pasarnya berapa sih? Kan dia akhirnya punya ya, punya, pemikiran atau punya informasi dari teman-temannya, mengenai, gambaran harga yang sudah dia dapatkan dari berbagai sumber tersebut gitu. Kemudian, nah dari situ dia akan tahu, oh ternyata harga wajarnya kalau untuk produk second tuh sekian gitu. Harga umum di pasar ternyata sekian. Terus harga yang biasanya, eee, paling mahal rata-rata kalau di pasar tuh berapa gitu. Terus harga yang paling murah kadang, yang ada di pasar ada berapa, kemudian harganya pesaing ada berapa.
Terus, harga diskon yang biasanya suka ditawarin rata-rata seberapa gitu. Kemudian, dia juga akan berpikir juga tentang pengalaman dia di sebelumnya. Jadi dia dulu atau temennya atau keluarganya mungkin, kemarin baru beli juga barang yang sama dan, dia dapat informasi itu, "Oh, kemarin baru beli produk yang sama, mereka bayarnya sekian." Berarti ada harga terakhir yang dibayarkan, jadi dia akan ada gambaran. Kemudian harga masa depan yang diharapkan. Jadi bisa jadi dia bisa, misalnya karena lagi, kondisi inflasi misalnya, dia udah bisa memperkirakan, oke kalau sekarang harganya sekian, kalau misalnya nanti inflasi atau lagi masuk ke masa, high season, liburan misalnya, oh kayaknya harganya bakal naik nih, paling rata-rata sekian harganya naik gitu. Jadi, si konsumen ini akan bisa, menganalisa gitu ya kira-kira nanti, harga yang sewajarnya untuk produk yang mau dia beli itu seberapa kayak gitu ya. Semuanya ini dia akan dapat, informasi referensinya. Kemudian banyak juga konsumen yang dia beli barang yang harganya premium, karena dia berharap atau berpikir bahwa kalau barangnya mahal, kalau harganya mahal atau premium biasanya berarti kualitasnya bagus, terus, image-nya bagus gitu ya. Jadi dia, mau-mau aja tuh beli barang yang harganya mahal gitu, terutama misalnya untuk, produk-produk yang sangat, terkait dengan, image ya atau gengsi misalnya parfum, mobil, tas, pakaian gitu atau, barang-barang aksesoris yang, eee, yang bisa menunjukkan, kelasnya dia gitu ya. Nah terus, ada juga merek-merek tertentu yang dia memang sengaja nggak dijual banyak gitu. Jadi hanya ada beberapa unit yang dijual untuk, seluruh dunia misalnya. Nah itu kan berarti ada eksklusivitas atau ada kelangkaan ya. Semakin dia eksklusif atau langka seperti itu berarti kan, harganya bisa semakin tinggi gitu karena, nggak semua orang bisa dapat barangnya dan orang yang bisa beli barang tersebut itu, pasti yang duitnya banyak banget gitu. Nah, eee dan ada juga, hal-hal yang bisa mempengaruhi konsumen ketika memilih membeli barang. Jadi, kalau misalnya nih kalian pernah ke mall atau ke toko gitu, terus ada tulisan, ada angka 9 atau angka ganjil gitu ya di harga tersebut, misalnya 4.900 atau 49.000 atau, 79.000 misalnya. Jadi ada sembilannya. Nah itu, atau misalnya 850.000. Jadi ada angka di belakang yang, kesannya itu ada seperti ada diskon gitu. Jadi kalau 4.900 berarti kan sebenarnya itu 5.000 ya, cuma selisih 100 perak gitu misalnya. Tapi karena itu yang orang lihat angka 9 itu membuat seperti harga itu ada diskonnya. Jadi itu yang membuat konsumen tertarik gitu. Ih, dia nggak nyampe 5.000 harganya gitu, hanya 4.000 sekian. Nah itu yang membuat konsumen, terdorong untuk kayaknya lebih murah nih dari yang, toko sebelah gitu. Toko sebelah mungkin harganya 5.200 misalnya, tapi yang ini 4.900 atau, 4.890 misalnya. Jadi kayak ada diskon, ada pengurangan sedikit gitu ya. Nah tapi angka 9 atau angka ganjil ini, atau angka yang berakhir dengan angka 5 gitu ya yang, seperti ada potongan harga seperti itu membuat konsumen tertarik untuk beli gitu, supaya terlihat, lebih murah gitu ya. Nah itu sisi psikologisnya yang bisa mempengaruhi konsumen. Nah kita sebagai, produsen atau sebagai perusahaan, kita sebelum menentukan harga ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama kita harus tahu dulu nih penetapan harganya untuk apa. Yang pertama bisa untuk bertahan, supaya perusahaan ini bisa survive lah ya, apalagi kalau kondisi-kondisi sekarang lagi krisis, atau kondisi-kondisi nanti mau, ke depan dia ingin
ingin ekspansi misalnya, itu kan berarti dia harus bertahan hidup gitu. Nah itu kan butuh, duit ya. Nah dari situ dia bisa hitung-hitungan nih, oke kalau dia ingin bertahan hidup untuk beberapa tahun ke depan, untuk bisa bersaing dari pesaing, bisa menang dalam persaingan, dan, dia lihat konsumen kita juga sering berubah-ubah gitu ya trennya. Nah, oke, jadi kalau gitu kita harus menyesuaikan nih dari kondisi sekarang, apa yang, harga seperti apa yang kayaknya cocok gitu, supaya tetap bisa, harganya barangnya laku, terus, perusahaan tetap untung gitu, dan tetap bisa bertahan lama perusahaannya. Terus yang kedua, apakah dia targetnya adalah untuk menaikkan, untuk memaksimalkan laba. Nah, atau bisa juga targetnya adalah untuk memaksimalkan pasar, untuk nambah jumlah konsumen gitu ya, supaya volume penjualannya nambah gitu. Nah, itu juga bisa salah satu tujuan. Nah, itu biasanya mungkin bisa, diatur di biayanya, diturunin gitu ya, terus labanya dinaikin. Nah, atau bisa juga dia ingin, memaksimalkan, pemerahan pasar. Jadi dia, eee, istilahnya tuh kayak, market skimming gitu ya. Jadi dia pengen, mengeluarkan produk, tapi langsung dengan harga mahal gitu, harga, tinggi gitu. Jadi, untuk menarik konsumen-konsumen yang, berpikir bahwa ini produknya bagus nih, dia harganya udah berani ngasih harga premium, berarti kayaknya nih produknya, mahal nih, berkualitas nih gitu. Jadi, eee, itu juga bisa menjadi target gitu ya. Nah kemudian bisa juga, tujuan penetapan harga adalah kita bikin harga premium supaya kita bisa terbaca di pasar sebagai produk yang memimpin dalam hal kualitas produk misalnya. Jadi kita berani memberi harga, yang premium, yang mahal misalnya. Kemudian ada juga tujuan lain dalam penetapan harga. Jadi bisa jadi, karena kita perusahaannya nirlaba misalnya, kita adalah kampus atau universitas atau, rumah sakit atau lembaga-lembaga sosial. Nah, kita mungkin harganya, kita bikin yang lebih murah, lebih, terjangkau supaya orang-orang lebih banyak yang bisa kita bantu misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi, tujuan penetapan harga gitu ya. Kemudian langkah yang kedua sesudah menentukan tujuan, kita menentukan permintaan. Jadi, kita lihat dulu nih, barang kita ini kalau di pasar itu dia tipikal pasar kita tuh pasar yang elastis apa inelastis. Kalau pasarnya elastis, kalau misalnya produk kita tadinya nih $15, terus kita turunin nih jadi $10. Ini kalau elastis dia naik banget ini jumlah pembeliannya, kuantitas pembeliannya akan naiknya banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita turunin tapi naiknya cuma dikit, jumlah pembeliannya, nah berarti itu inelastis. Nah kita harus lihat dulu nih pasar kita seperti apa, karakternya gitu ya. Apakah sensitif harga seperti ini atau tidak gitu. Terus yang kedua kita juga bisa melihat, melihat kurva permintaan konsumen kita itu juga bisa lewat, survei ya, kita nanyain konsumen, dia kalau harganya diturunin, akan langsung beli apa enggak misalnya. Terus, eksperimen harga, jadi misalnya 1 minggu pertama kita harganya diturunin, kita lihat harganya itu unit yang terjual ada berapa gitu. Terus yang berikutnya kita melakukan analisa statistik. Jadi kita lihat tren di masa lalu, di perusahaan itu apakah harganya naik apa turun gitu. Kalau harganya misalnya masa lalu misalnya naik ternyata penjualannya sekian, kalau harga masa lalunya, eee, kita turuni di masa lalu harganya pernah turun, penjualannya berapa, kalau harganya dinaikin penjualannya berapa. Nah kita analisa. Kemudian kita juga lihat, tadi ya elastisitas ya, jadi semakin tinggi elastisitas, permintaan itu berarti, volumenya tuh makin makin banyak naik gitu ya, dari pengurangan harga yang cuma sekian gitu. Nah kemudian yang ketiga selain kita melihat,
permintaan, kita juga melihat di biaya yang kita keluarkan, ketika memproduksi, produk atau barang-barang kita gitu ya. Nah, biaya itu seperti yang kalian pasti sudah banyak ya yang mempelajari dari akuntansi, biaya itu kan ada biaya variabel, ada biaya tetap. Biaya variabel itu contoh kayak biaya gaji gitu ya, biaya gaji karyawan. Terus kalau biaya tetap itu contoh misalnya beli, apa namanya, peralatan kantor, jadi ada mesin-mesin kantor. Nah itu kan biayanya nggak mungkin berubah, itu, karena dia kan seiring berjalannya waktu itu mesin akan terus dipakai dan harganya nggak berubah. Sementara kalau gaji kan bisa naik turun ya, kalau kalau karyawan kita makin naik posisinya, gajinya kan naik dan seterusnya. Jadi itu makanya ada istilahnya itu variabelnya bisa berubah gitu, biaya variabel. Nah, biaya total itu kan biaya variabel plus biaya tetap. Biaya rata-rata itu biaya total dibagi unit yang sudah, diproduksi gitu ya. Kemudian yang kedua kita lihat juga dari kurva pengalaman. Jadi biasanya semakin banyak, semakin banyak, unit yang diproduksi, biasanya, biaya produksi per unit yang sudah, dihasilkan tersebut pasti makin, kecil gitu ya. Karena itu kan, ya seperti kalian lah misalnya kalau bikin kue untuk satu loyang doang atau untuk untuk satu gelas doang misalnya, ukuran sekecil itu. Kita kan jadi beli ke toko kan harganya, akan lebih mahal ya untuk beli bahan bakunya. Kecuali kalau kita mau bikin kuenya untuk 10 loyang misalnya. Berarti kan kita harus beli bahan bakunya di pasar kan harus berapa bal gitu ya, misalnya harus berapa, eee harus berapa kardus misalnya, terigunya dan seterusnya. Itu kan berarti hitungan biaya, bahan bakunya jadi lebih murah untuk, masing-masing, unit yang diproduksi misalnya. Terus, kemudian kita juga harus mempertimbangkan, target biayanya gitu. Kalau misalnya kita mau, target biayanya mau kita kurangin, nah kita bisa minta bantuan nih beberapa ahli, bagaimana nih supaya bisa menghemat biaya, poin-poin yang mana nih atau bahan baku mana yang masih bisa kita tekan harganya gitu atau, tapi tetap kualitasnya tetap bagus. Nah itu biasanya orang-orang yang ahli tuh bisa ngerti gitu ya, mana yang masih bisa ditekan, seperti itu. Kemudian, kita juga lihat dari harganya pesaing. Jadi, selain tadi total biaya yang kita keluarkan, tahap yang keempat dalam kita menetapkan harga adalah kita juga harus melihat pesaing kita. Mereka tuh total biayanya berapa, harga yang ditawarkan berapa. Jadi kita bisa, jangan sampai kita bikin harga justru jauh lebih mahal dari harga pesaing. Ya kalau bisa ya beda dikit lah dari pesaing supaya konsumen nggak merasa, jomplang nih jarak antara, harga kita dengan harga pesaing gitu. Jadi konsumen tetap mau pilih kita karena selisih harganya dengan pesaing nggak terlalu jauh misalnya. Kemudian yang nomor 5 adalah kita memilih metode penetapan harga, mau yang mana, pilihannya gitu ya. Nah penetapan harga itu ada yang pertama bisa pakai cara kita markup nih, dari biaya yang sudah keluar, biaya produksi yang sudah keluar dari tiap unit, produk, itu kita naikin. Jadi itulah jadi harga gitu, kita markup, biayanya menjadi mungkin dinaikin 10.000 misalnya, atau 5% atau 10% misalnya. Nah itu namanya penetapan harga dari markup. Kemudian penetapan harga bisa juga dari, tingkat pengembalian atas investasi. Jadi kita udah si perusahaan udah menginvestasikan sekian banyak, nah kira-kira dari unit yang sudah diproduksi ini mau naikin berapa, supaya bisa menutup investasi yang sudah keluar selama ini. Kemudian bisa juga dari penetapan harga nilai anggapan. Jadi misalnya produk kita ini mau kita bikin image-nya adalah, sebagai produk premium. Jadi kita naikin nih harganya jadi harga premium, itu juga bisa.
Terus, bisa juga kita, menentukan harga yang selalu murah setiap saat. Nah, itu kan memang ada ya beberapa retail-retail yang dia, menetapkan, harga produknya dia selalu murah dan dia selalu memberi jaminan kepada pembeli yang datang bahwa produk kita pasti paling murah di antara yang lain. Nah, itu juga bisa, kita, penetapan harga nilai, yang lebih murah gitu ya. Atau bisa juga kita menetapkan harga berdasarkan pesaing. Pesaing ngasih harga berapa, kita kasih harga berapa gitu. Terus bisa juga kita penetapan harga mengikuti, jenis lelang. Mungkin kita kalau mau pakai cara lelang Inggris, nah kita kasih harga makin lama tawaran harga yang keluar ketika lelang makin lama makin naik. Kalau lelang Belanda tawarannya makin lama makin turun harganya gitu. Atau bikin tender gitu. Ini biasanya sih untuk B2B ya, perusahaan ke perusahaan. Jual barang, jual proyek gitu ya, ada proyek kemudian dia buka tender, siapa yang mau berpartisipasi, dia harus menentukan mau berapa harganya. Nah, dari harga-harga yang ditawarin dari calon, vendor ini, kita pilih yang terbaik yang kita suka, gitu. Kemudian, selain itu ada juga faktor lain yang dipertimbangkan dalam kita memilih, harga gitu ya. Tadi kan, sesudah kita memilih tujuan, menentukan permintaan, biaya, terus lihat pesaingnya, terus, pilih nih dari sekian banyak metode mana yang mau diambil. Kemudian ya udah akhirnya sesudah dipilih, kita pilih harga finalnya mau berapa. Nah, ketika kita menentukan harga final, itu yang perlu dipertimbangkan adalah, apa sih efeknya kalau kita ngasih harga ini ke kegiatan pemasaran kita gitu. Kalau misalnya harganya kita bikin premium, berarti kegiatan pemasaran kita harus kita bikin sepremium mungkin supaya image-nya tuh sinkron antara, image yang kita tayangkan di iklan dengan image premium yang muncul dari harga produk ini gitu. Kemudian misalnya yang nomor 2, kita lihat juga dari kebijakannya perusahaan. Perusahaan ini kayak tadi ya target yang ditentukan oleh, direktur utama apa gitu, jadi harus disesuaikan. Kalau misalnya harga yang sekarang kita pilih apakah udah sesuai dengan ketentuannya direktur utama atau belum misalnya. Kemudian yang ketiga, harga yang kita, tentukan yang udah jadi final ini harus kita pastikan bahwa dia bisa menutup kerugian atau bisa menutup resiko-resiko dan bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan kita gitu ya. Terus, dampaknya juga bagaimana nih ke, vendor, ke ke apa, distributor, ke konsumen, atau ke pihak-pihak lain yang nanti akan berpengaruh, apa, untuk membeli atau menjualkan, barang kita gitu ya. Kalau distributor kan kalau dia mau jualin barang kita, dia kan harus lihat dulu ya barang kita ini bakal laku nggak kalau dikasih harga sekian gitu. Nah, dalam kita menyesuaikan harga ke konsumen, itu kita juga bisa membedakan ya antara konsumen di lokasi A dengan konsumen di lokasi B. Bisa jadi mungkin konsumen di kota harganya kan lebih mahal nih biasanya daripada konsumen yang ada di desa-desa gitu ya. Jadi harga yang ada di desa bisa dibikin lebih murah misalnya. Kemudian, nah, ada juga beberapa wilayah yang mereka masih jual belinya masih secara barang gitu ya. Mungkin, wilayah-wilayah, yang masih, eee, me me apa, masih belum ada uang atau masih, menggunakan adat istiadat yang sangat kental atau masih agak primitif, ya mungkin mereka nggak pakai uang gitu. Atau bisa juga, eee, antar negara gitu ya, karena ada kesepakatan, jadi misalnya sekian persen pembayaran pakai uang, sekian persen barang yang dijual, pembayarannya pakai tukar barang, barter. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi kayak contoh nih si Brazil, dia pembelian pesawat oleh Brazil 70%-nya dia bayar tunai, 30%-nya dia bayar dalam bentuk kopi, hasil kopi terbaik dari Brazil misalnya, kepada si, penjual pesawat misalnya, itu juga bisa. Atau ini juga sama nih, misal PepsiCo menjual produknya ke Rusia dengan pembayaran rubel, ada uangnya,
Kemudian menyetujui pembelian dari sana terjadi, barter juga gitu ya antara vodka Rusia ke si Amerika, itu juga mirip gitu ya seperti yang tadi. Jadi ada barter, ada, duit yang ditukar gitu. Kemudian yang kedua, selain kita lihat dari, geografis, kita juga bisa menentukan harga dari jumlah diskon atau insentif yang kita tawarin gitu. Jadi si konsumen kan pasti senang ya kalau dia dikasih diskon-diskon untuk barang-barang yang dijual. Bisa itu diskonnya dalam, bentuk kuantitas, jadi harga kalau misalnya si konsumen beli dengan volume lebih banyak, dia dapat diskon. Atau dia misalnya, eee kepada, kalau misalnya lagi Natal atau lagi lebaran atau lagi tahun baru harganya dikasih diskon gitu. Untuk, barang-barang yang, di luar musim gitu. Jadi misalnya kalau sekarang kan mungkin masih musim dingin ya. Nah kan si toko ini kan dia pengen ngabisin, barang-barang yang, di musim yang sebelumnya, misalnya musim panas, musim summer dan seterusnya. Nah barang-barang yang musim summer ini atau musim semi atau musim panas ini harus dihabisin kan sebelum mulai masuk ke, musim dingin. Nah itu untuk menghabiskan barang-barang musim semi tadi dikasih harga diskon, nah itu juga bisa. Atau dikasih, insentif pertukaran misalnya ada, bonus atau dapat, eee, barang yang lain misalnya, itu juga bisa ya. Kemudian, penetapan harga, untuk promosi itu ada beberapa pilihan juga ya. Tadi yang pertama, penetapan harga pemimpin kerugian. Jadi dia ketika masuk ke pasar dia, memberikan harga paling murah gitu, jadi pemimpin kerugian. Jadi contoh misalnya Amazon atau retail-retail ya, ada beberapa retail yang dia memang mengusung, ide pemimpin kerugian atau loss leader. Jadi dia memberikan harga, beberapa harga tuh paling murah lah intinya. Tapi dia, di retail tersebut si konsumen, tanpa si konsumen tahu ada beberapa barang lain yang sebenarnya itu barang marginnya lebih tinggi, dinaikin marginnya gitu. Jadi ada barang-barang yang memang dibikin sangat murah, tapi ada barang-barang lain yang juga dijual di tempat yang sama, marginnya udah sangat dinaikin tinggi. Jadi si retail ini nggak bakal rugi-rugi amat, karena ada barang lain yang dia jual terlihatnya murah, tapi sebenarnya harganya tuh udah dinaikin gitu ya, apa, eee keuntungannya tuh udah naik gitu dari produk yang lain gitu. Jadi si konsumen ketika datang ke retail tersebut dia akan berpikir, di sini diskonnya banyak banget ya," gitu. Tapi dia kan nggak nyadar kalau sebenarnya dari sekian banyak barang yang dijual itu, ada barang-barang yang sebenarnya, memang ada yang diturunin harganya, tapi banyak juga yang harganya sebenarnya dinaikin, tapi terlihat dibikin diskon gitu ya. Kemudian penetapan harga acara khusus. Jadi ya itu biasanya kayak, sekarang e-commerce kan suka ada ya, harga khusus untuk, tanggal cantik ya, 11.11, 12.12 gitu, kayak kayak sekarang kan Desember berarti 12.12. Nah ini kan pasti besok ya tanggal 12. Nah itu pasti ada promo tuh di Tokopedia, di Shopee dan seterusnya. Kemudian ada juga rabat tunai, ini juga diskon ya. Kemudian pembiayaan berbunga rendah. Nah, ini biasanya kalau kalian beli barang misalnya, pakai cicilan kartu kredit misalnya, nah itu bunganya 0% atau bunga rendah, ya itu juga bisa gitu ya. Atau, pembayarannya dengan jangka waktunya bisa diperpanjang. Jadi misal beli rumah, biasanya pembayarannya untuk 15 tahun cicilan. Terus, kita kasih keringanan jadi bisa 20 tahun cicilan, jadi pembayarannya bisa lebih murah misalnya. Atau, adanya kontrak kerja atau jaminan yang membuat harganya ini nggak bakal naik-naik misalnya. Atau, diskon psikologis tadi ya yang pakai angka ya, pakai angka 9, pakai angka 5. Nah itu juga bisa membantu kita dalam menentukan, harga promosi gitu ya. Nah, diskriminasi harga ini bisa terjadi ketika perusahaan menjual produk atau jasa dengan 2 harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan proporsional dalam biaya.
bisa jadi perbedaan pemberian harga itu, ada beberapa jenis ya. Yang pertama, eee, penjual mengenakan harga terpisah kepada tiap pelanggan tergantung intensitas, permintaan. Jadi, contoh misalnya, dokter gitu ya, dokter kan dia kadang di rumah sakit A dia harganya sekian, di rumah sakit B dia harganya sekian. Nah itu kan berarti padahal dia orangnya sama nih, tapi harganya dia bisa beda gitu. Kemudian, kadang juga bisa beda nih antara dokter umum atau dokter spesialis atau dokter spesialisnya dokter spesialisnya ini pengalamannya udah paling banyak, misalnya udah 30 tahun, 60 tahun gitu. Dia harganya paling mahal gitu. Nah itu juga bisa. Itu namanya diskriminasi harga tingkat pertama. Kemudian ada juga namanya diskriminasi harga tingkat kedua. Jadi penjual bisa mengenakan harga yang tidak terlalu mahal kepada pembeli yang membeli volume lebih besar. Jadi, misalnya nih kita beli terigu tadinya cuma 1 kilo, tapi kalau kita langsung beli 5 kilo misalnya, itu dapat diskon, dapat harga yang, lebih murah misalnya, gitu ya. Jadi orang yang beli, unit yang biasa, ukuran yang biasa, yang reguler harganya sekian. Tapi kalau belinya langsung, ukuran yang besar, yang lebih, banyak, volumenya, dia dapat, harga lebih murah. Nah itu namanya diskriminasi harga tingkat kedua. Kemudian ada namanya diskriminasi harga tingkat ketiga. Jadi, si pembeli dia ada kategori-kategorinya. Jadi kalau misalnya kayak kita beli tiket pesawat kan ada tiket premium, ada tiket kelas bisnis, ada kelas ekonomi ya. Nah itu harganya kan beda ya gitu. Sama kayak di kereta juga sama kayak gitu ya, ada kelas bisnis, kelas ekonomi, seperti itu. Yang bisnis lebih mahal, yang ekonomi lebih murah gitu. Terus, dalam diskriminasi harga tingkat ketiga ini, yang dibedakan berdasarkan kelas pembeli, itu contohnya ada dibedakan berdasarkan segmen. Kalau, misalnya museum, kan biasanya harga, tiket masuk untuk pelajar jauh lebih murah ya daripada tiket masuk untuk, umum, pengunjung yang umum. Kemudian bisa juga penetapan harganya dari bentuk produknya. Jadi ada, kalau kayak Aqua gitu ya kan, Aqua yang, kemasan gelas, Aqua yang kemasan, 1 liter, sama Aqua yang kemasan cuma berapa ratus mili, itu kan harganya beda-beda ya, seperti itu. Kemudian ada juga penetapan harga, citra atau image ya. Jadi ada satu merek, jadi kita punya 2 merek nih, sama-sama parfum. Parfum A dia harganya memang lebih murah, karena memang kita menargetkan untuk konsumen yang, apa namanya, eee, lebih low, income gitu ya, konsumen kelas menengah atau kelas bawah, jadi harga parfumnya lebih murah. Kemudian ada lagi merek B, itu harganya kita kasih harga paling mahal, harganya mahal sekali, itu, karena kita menargetkan untuk konsumen premium, gitu. Jadi yang, untuk meningkatkan image premium, kita kasih harga tinggi untuk merek yang B, gitu juga bisa. Kemudian bisa juga penetapan harga, pendiskriminasi harga ini dilihat dari saluran gitu ya. Jadi kadang, misalnya kita jual, Aqua botol di, restoran, eee, apa namanya, eee, jual jualnya di warteg misalnya, di warteg paling berapa sih harganya 2.000 misalnya. Kemudian kita, jual di, restoran harganya mungkin satu satu Aqua botol 5.000 misalnya. Atau di restoran jauh lebih premium lagi, mungkin satu Aqua botol harganya bisa 20.000, padahal itu sama-sama Aqua botol gitu ya. Nah itu juga bisa penetapan harga, saluran, jadi dibedain. Terus bisa juga berdasarkan lokasi, jadi misalnya di kota harganya kalau, tiket tiket bioskop di kota Jakarta misalnya harganya sekian, lebih mahal. Terus di desa atau di, kecamatan misalnya di luar Jakarta atau di daerah desa di daerah agak, agak agak lebih,
terpinggir gitu ya, wilayah paling pinggir misalnya di luar Jakarta, dia harganya jauh lebih murah misalnya, itu juga bisa. Terus penetapan harga waktu misalnya, kayak kita ke Ancol atau ke Dufan, biasanya kalau beli di weekend kan biasanya harga lebih mahal daripada kalau kita beli tiket untuk hari-hari biasa gitu ya, hari Senin atau hari kerja itu lebih murah gitu. Nah, eee, kalau kita membuat harga murah atau memulai, memperkenalkan produk dengan harga yang rendah atau yang murah, kita bisa ada mengalami beberapa kemungkinan berikut ini. Jadi yang pertama, eee, jebakan kualitas rendah. Konsumen akan melihat, "Ih, produknya murah, jangan-jangan, kualitasnya jelek nih," gitu. Kemudian ada juga jebakan pangsa pasar yang rentan. Jadi, ada konsumen-konsumen yang dia kalau oke, dia lihat kita harganya murah dia beli. Kemudian nanti ada pesaing kita juga harganya dia ngeluarin harga lebih murah lagi. Nanti dia pindah lagi nih ke penjual yang lain yang lebih murah gitu. Jadi terjadi perang harga gitu ya. Terus, jebakan saku tipis. Jadi ya itu konsumen-konsumen yang duitnya terbatas, dia, hanya mau beli barang-barang yang murah aja gitu. Jadi dia nggak ngelihat kualitas, dia nggak ngelihat, eee apa namanya, image, dia ngelihatnya ya yang penting dia bisa makan misalnya. Jadi, makan nasi kucing itu yang paling sering dia beli. Nah, ya seperti itu. Jadi ya kita sebagai penjual, ya tergantung ya kita mau menyasar konsumen yang mana. Kalau memang kita maunya konsumen-konsumen kelas bawah, ya kita, berarti, bisa pakai strategi penurunan harga ini gitu. Tapi kalau misalnya kita mulai masuk ke pasar dengan harga yang udah langsung tinggi, biasanya itu, apa namanya, kita bisa juga, menggunakan, eee beberapa pilihan. Jadi yang pertama, penetapan harga kutipan tertunda. Jadi kita kasih harga sekarang, misalnya contoh nih, kita nawarin, unit apartemen. Apartemennya belum jadi nih, belum sampai tutup, topping off ya, belum sampai di atasnya, belum sampai tutup. Jadi masih masih lahan malah bahkan. Tapi udah dijual, udah dipasarkan. Nah udah dikasih harga tuh sama si pemilik, sama si developernya. Si apa, apartemen ini harganya unitnya sekian 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 sekian. Nah, Ibu kalau beli sekarang harganya masih murah. Jadi, nanti kalau misalnya Ibu baru beli, tahun depan atau tahun-tahun berikutnya apalagi sampai kalau udah topping off itu harganya pasti mahal banget gitu. Jadi mendingan dari sekarang aja Bu, harganya dibeli apa, produknya, unitnya dibeli. Nah itu juga bisa kayak gitu ya. Eee, terus, ada juga klausa peningkatan harga. Jadi, eee, bertahap gitu nanti harganya bisa dinaikin. Atau bisa juga, penguraian harga gitu ya, harganya, dikasih, eee, apa namanya, pembeda-pembeda, diskon gitu ya, misalnya antara harga untuk produk utama dengan produk-produk pelengkapnya misalnya, itu juga, bisa seperti itu. Nah, ketika kita memulai dengan, kenaikan harga, memulai memperkenalkan produk dengan harga tinggi, beberapa alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan misalnya, jumlah unitnya dikurangin, tapi harganya nggak naik gitu. Jadi, unit yang dijual kita kurangin atau bahan bakunya atau material, intinya gitu ya, material bahan bakunya kita, cari yang lebih murah gitu, tapi harganya nggak berubah. Nah itu juga bisa. Atau kita kurangi beberapa fitur produknya gitu ya, harganya masih sama jadinya. Terus atau bisa juga kita mengurangi ada beberapa layanan yang nggak kita berikan lagi ke konsumen. Nah itu juga bisa. Jadi tetap supaya harganya bisa tetap nggak naik gitu. Kemudian kita pakai juga mungkin cara yang, menggunakan kemasan yang lebih murah misalnya, atau kita memakai ukuran yang jauh lebih kecil misalnya, atau modelnya lebih sederhana misalnya.
Seperti itu ya, atau kita menciptakan merek baru yang memang targetnya untuk konsumen kelas bawah. Jadi memang kita bikin harga lebih murah untuk merek baru ini. Nah, itu juga bisa. Nah, atau bisa juga melakukan kenaikan harga untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi misalnya kalau di luar negeri Coca-Cola ini dikasih harga lebih mahal ketika musimnya lagi panas-panasnya misalnya. Nah, itu juga bisa. Atau kita lihat dari pesaing ya, harganya pesaing seperti apa, kita ngikutin gitu. Nah, jadi, kerangka kerangka pemikirannya atau kerangka kerja kita ketika, ingin menentukan produk kita mau mahal atau murah, nah pertama yang kita tanyain dulu nih, apakah kita sebagai perusahaan ini akan mengambil semua pelanggan yang ada saat ini, atau kita ada target mau nambahin pelanggan baru nih, atau ada pelanggan-pelanggan masa depan yang mau ditargetin. Kalau misalnya iya, dia mau ngambil semua pelanggan sekarang dan mau nambahin pelanggan di masa depan, maka kita jangan pakai perang harga. Jadi kita memaksimalkan diferensiasi produk kita dibandingin produk pesaing kita kelebihannya apa, gitu. Tapi kalau kita nggak nargetin untuk naikin jumlah konsumen, ya udah nggak apa-apa kita pakai, apa namanya, mungkin merubah harganya, tapi jangan melakukan konfrontasi dengan pesaing baru. Jadi jangan sampai terjadi perang harga gitu ya. Tapi kita bisa turunin harga kita atau kita rubah harganya supaya lebih bersaing gitu. Kemudian kalau misalnya, kita tanya lagi nih berikutnya, kalau misalnya tadi kan kita mau nambah pelanggan gitu ya, terus kita lanjutkan nanya, apakah ada cukup banyak konsumen yang bersedia bayar lebih untuk manfaat yang saya tawarkan? Kalau misalnya kita lihat ada banyak pelanggan-pelanggan kita yang bersedia bayar mahal atau bayar lebih, ya udah kita kalau jawabannya adalah iya, maka kita perkuat diferensiasi dengan menawarkan lebih banyak manfaat. Jadi, dari situ nanti kan si konsumen, semakin tertarik ya, semakin semangat untuk beli produk kita gitu. Seiring bertambahnya waktu, restrukturisasi di perusahaan kita itu bisa mengurangi harga dari manfaat yang Anda tawarkan. Jadi, kalau konsumen dia berani bayar mahal, ya udah kita, perkuat produk kita, apalagi kalau misalnya kita, selalu memperbarui atau selalu menyempurnakan produk kita gitu ya. Nah terus kita kan, perusahaan kita lama-lama makin berkembang ya. Nah jadi kan kita akan makin mampu nih untuk mengurangi biaya-biaya, barang, segala biaya perusahaan yang masih bisa kita, hemat gitu misalnya. Terus yang berikutnya kalau itu kan tadi jawabnya kalau iya. Tapi kalau misalnya kita lihat ternyata nggak banyak konsumen yang mau bayar lebih, berarti kita, belajar untuk hidup dengan perusahaan kecil. Jika mungkin bergabunglah atau ambil alih perusahaan pesaing. Jadi kita, ambil, perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang atau startup atau perusahaan-perusahaan pesaing yang, sepertinya lagi goyah gitu ya, supaya kita, bisa nambah jumlah-jumlah konsumen dari mereka gitu. Dan, perusahaan-perusahaan yang kita beli ini, kita, biasanya kalau perusahaan-perusahaan kecil ini kan harganya masih murah ya, tapi, dia sudah punya konsumen kan biasanya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kita tanya lagi nih, jika saya membuat bisnis biaya yang murah, apakah bisnis itu akan menghasilkan sinergi dengan bisnis lama saya? Jadi kalau misalnya nih kita punya, unit bisnis baru, terus, dia berbiaya yang lebih murah gitu. Ya kita pikirkan dulu, kalau misalnya bisnis yang baru ini dia, bisa bersinergi, maka kita bisa menyerang pesaing biaya murah Anda dengan mendirikan bisnis biaya murah. Jadi kita bisa gunakan bisnis biaya murah tersebut sebagai alat untuk memerangi atau melawan pesaing-pesaing kita yang ada di luar, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata, kita tidak bisa nih, bisnis yang baru ini, bisnis yang murah ini nggak bisa bersinergi dengan bisnis lama kita, maka kita perlu beralih ke penjualan solusi atau ubah perusahaan Anda menjadi pemain, biaya murah. Jadi kita bisa merubah, struktur
perusahaan kita gitu ya, kita bisa merubah, strategi, kita di pasar, kita mau ngasih harga yang mana gitu. Seperti itu ya, teman-teman untuk, materi kita, saat ini gitu. Oke, sebentar.